Setelah dari itu falamma kana nikah, monggo ing dalem semangsane ana apa nikah iku min a'dhami asbabil i'tisami, saking gede-gedene sebab ngrekso, wa akbari da'in, lan gede-gedene perkara kang narik ila ta'afufi marang kareksa, wa tahasuni tegese kareksa, minal auzari sanging pira-pira dosa, wal asami lan tegese pira-pira dosa, ja'alahu mongko dadake ing nikah sapa Allah Ta'ala mana ing perbuatan nikmat yang agung ala ibadihi kepada kaulane Allah Subhanahu wa taala al mukminina kang mukmin kabeh, wa rahmatan lan sebagai rahmah, wa hisnan lan sebagai benteng minasyaitonir rajim saking setan kang dirajam, wa ismatan lan dadi pangreksa, wa kana min ajli ma ulifa fi adabihi wa sunnatihi ila akhirih. Jadi setelah kita baca muqaddimah, falama kanat nikah min a'dzami asbabil i'tisam. Jadi nikah itu merupakan salah satu bentuk min asbabil i'tisam, sebab-sebab kita terjaga, wa akbaru da'in ila ta'afuf, dan sebab-sebab kita terjaga dari setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah perzinaan. Wa tahasuni minal auzari, dan menghindarkan kita daripada atau menjaga dari kita daripada dosa. Ja'alallahu mana ala ibadihil mu'minin wa rahmatan wa hisnan minasyaitonir rajim. Jadi pernikahan ini merupakan apa? Mana anugerah agung daripada Allah kepada umat mukmin, dan rahmat merupakan kasih sayang untuk menjaga daripada perbuatan setan yang terkutuk. Allahumma manna ala ibadil mu'minin wa rahmatan wa hisnan minasyaitonir rajim. Jadi gini, setiap manusia itu biasanya rusak dan jatuh itu gara-gara perzinaan. Jadi hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini, jadi ada tiga hal yang bikin orang rusak itu, yaitu harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Nah, kalau harta siapa saja, ada yang kaya, ada yang enggak. Kalau tahta siapa saja, ada yang punya posisi jabatan, ada yang tidak punya posisi. Tapi kalau wanita tidak mengenal tahta, tidak mengenal harta. Siapapun bisa bermaksiat dengan lawan jenis atau wanita. Kita tidak boleh juga memposisikan diri bahwa wanita menjadikan objek. Jadi harus kita berprinsip bahwa wanita juga subjek. Laki-laki subjek, wanita merupakan subjek juga. Ini bedanya. Kalau malaikat, malaikat itu diturunkan oleh Allah tidak disertai nafsu. Maka malaikat tidak pernah bermaksiat. Ada malaikat itu ngopi, nggak mungkin. Adakah malaikat ada cewek cantik, montok, kemudian terkejar? Enggak mungkin. Ada jabatan presiden pengen jadi raja, malaikat pengen jadi raja? Tidak mungkin. Karena malaikat tidak disertai dengan hawa nafsu. Begitu Allah menciptakan malaikat itu tidak disertai hawa nafsu. Makanya di Qur'annya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Setan diciptakan dengan nafsu. Jadi setan itu punya nafsu. Makanya setan ini takabur, nafsu. Jadi setan itu ngajaknya kejelek aja. Ada perempuan, kejar itu. Ada cowok ganteng, kejar itu. Deket-deket, anget, enak, terus. Itu namanya kerjaan
setan. Makan yang kenyang, tidur yang lelap, hidup berpoya-poya. Itu kerjaan apa sih? Setan. Setan itu selalu mengajak ke situ. Jadi setan itu al-istiqomah yad'u ila sayyi'at. Jadi istiqomahnya setan itu ngajak ke yang apa namanya jelek. Masa kita kalah sama setan? Nah, manusia itu berbeda. Manusia itu berbeda. Manusia kadang menjadi setan, manusia kadang menjadi malaikat. Ya kan? Itu uniknya manusia. Menjadi setan, menjadi malaikat. Contoh. Karena percintaan, karena perempuan, jadilah namanya Candi Prambanan. Iya enggak? Itu kalau enggak Roro Jonggrang enggak jadi tuh namanya Candi Prambanan. Nabi Adam alaihissalam turun dari surga gara-gara apa? Perempuan. Kalau enggak ada Siti Hawa, maka Nabi Adam itu kemungkinan masih di surga sampai sekarang. Ya kan? Karena Siti Hawa ngikuti Siti Hawa, suruh mendekat salah satu wala taqrabu hadi sajarah itu kan, akhirnya kulnah itu diturunkan di bumi itu. Itu gara-gara perempuan. Ya kan? Apa itu? Tangkuban Perahu itu apa? Gunung Tangkuban Perahu itu gara-gara perempuan. Iya kan? Taj Mahal dibangun, Taj Mahal itu bukan masjid. Di India itu namanya ada Taj Mahal. Taj Mahal itu kuburan. Dibangun karena seorang istrinya yang paling dicintai. Itu bukan masjid, itu kuburan monumen mengejar perempuan. Mencintai perempuan. La ilaha illallah. Itu peradaban manusia kayak gitu. Makanya al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu sebagai pondasi negara. Idza saluhat mar'ah saluhatil bilad. Begitu juga al-mar'atu imaduddin. Perempuan itu juga merupakan pondasi daripada agama, karena dengan perempuan, ketika agama seseorang itu dengan perempuan yang jelek, maka agamanya akan ikut menjadi jelek. Itu enggak ada bapak kamu itu disuruh ibu kamu enggak nurut, enggak mungkin. Orang baru kenal, ya kan, ya, anak muda sekarang ta'aruf lah. Ta'aruf itu bahasanya sebenarnya pacaran, enggak boleh ta'aruf itu. Ta'aruf wahuwal pacaran. Assalamualaikum, kita ta'arufan. Ya enggak bisa. Itu sama dengan pacaran, bahasa lain aja, karena diarabkan menjadi syar'i, ngawur kan itu. Kaifa haluk? Bahasa Arab itu kan bagaimana kabarnya, apa bedanya? Alhamdulillah ana bil khair, saya baik. Terima kasih ukhti. Itu artinya bahwa itu istilah saja, tetap aja itu kategori pacaran dan dilarang, ya kan? Ya nek gak ngono ya ento kan. Nek gak ngono ra ento. Telak diserobot ambi koncone. Iya kan? Kalau kamu lihat perempuan usia segini senang, udah lamar. Lamar. Ditolak, lamar lagi. Ditolak, lamar lagi. Ditolak, cari yang lain. Itu santai saja. Kalau laki-laki harus begitu. Kalau perempuan menunggu, siap menolak. Kalau laki-laki siap ditolak. Ya kalau perempuan juga sekarang banyak perempuan yang lamar. Gitu. Jadi kenapa, untuk apa? Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena untuk menjaga Falama kana nikah min a'dami asbabil i'tisam, untuk menjaga diri kita dari perbuatan zina. Jadi an-nikahu sunnah, zina dilarang dan kategori dosa besar. Nanti zina dilarang. Zina itu apa? Zina itu memasukkan barang itu ke barang itu, ya kan.
Nah itu lain jenis, itu namanya zina. Kalau belum itu belum zina. Tapi sudah dosa. Jadi dilarang berzina. Karena di zina itu termasuk dosa besar. Nah kalau yang ustadz-ustadz, santri-santri dewasa seperti ini itu sudah masa pubertas, maka harus tahu